Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarin Alfitri Fajri. Saya berasal dari PMT 6C dengan nomor induk mahasiswa 11810521659. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mengenai software untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman. Software ini sendiri tentu sangat erat kaitannya dengan komputer. Nah, komputer itu apa? Komputer itu adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Nah, untuk mengolah data ini sendiri, komputer mempunyai dua komponen yang terdapat pada semua tipe komputer, baik yang komputer yang lama atau yang baru, dari yang besar sampai yang kecil. Nah, apa itu? Yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ini biasanya dikenal dengan hardware, dan perangkat lunak itu biasanya dikenal dengan software. Nah, software ini yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, jika hardware itu tadi merupakan perangkat keras pada komputer yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik. Contohnya yang bisa kita lihat sekarang itu adalah layar, keyboard, dan mouse. Gitu. Sementara software ini adalah perangkat komputer berupa program yang memiliki instruksi untuk melakukan kerjasama dengan perangkat keras dalam melakukan input data, mengecek data, hingga melakukan presentasi data agar informasi atau output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan user atau penggunanya. Dari penjelasan yang di atas tadi, hardware dan software itu dapat kita simpulkan bahwa hardware dan software itu saling bekerja sama untuk menghasilkan output yang diinginkan penggunanya. Berbagai perangkat lunak yang ada pada saat ini berawal dari suatu konsep yang terbentuk pada tahun 1930 untuk mengembangkan komputer serbaguna dalam berbagai bentuk dan jenis. Perkembangan ini juga semakin kuat diiringi berkembangnya zaman dan struktur serta sifat-sifat masyarakat yang semakin kompleks sehingga mendorong untuk terjadinya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sejarah perkembangan software terbagi ke dalam 4 era. Yang pertama itu ada era pioner, di mana awalnya software pada komputer itu berupa sambungan-sambungan kabel yang terhubung antar bagian dalam komputer. Komputer diakses dengan cara menggunakan punch card. Punch card ini merupakan suatu kartu yang berlubang yang digunakan sebagai media penyimpanan. Nah, di era ini komputer dibuat dan dipasang programnya untuk tujuan dan mesin tertentu saja. Tidak sebebas seperti sekarang. Di era ini juga, software dan hardware itu menjadi suatu kesatuan. Nah, yang berikutnya itu ada era stabil. Nah, di era ini, software dapat melakukan kerjasama secara multitasking, yaitu dapat menjalankan banyak proses secara serentak, sehingga mempermudah pekerjaan penggunanya yang sebelumnya itu pada era pioner itu hanya bisa dilakukan satu persatu. Nah, selain itu juga dapat menyelesaikan instruksi secara real time atau langsung dan cepat, serta dapat diakses oleh banyak pengguna dan multi-user. Kalau yang sebelumnya itu cuma satu-satu dan tidak semuanya bisa memakai. Nah, sistem basis data juga diperkenalkan di era ini, yaitu suatu sistem yang memisahkan antara data dan program. Selanjutnya itu ada era mikro. Pada era ini, software system atau biasanya disebut sistem operasi merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen untuk perangkat keras, juga operasi-operasi data sistem. Selain itu juga mengatur software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, contoh dari perangkat lunak adalah Windows, Linux, dan Macintosh. Software aplikasi merupakan perangkat lunak yang melakukan tugas-tugas khusus, misalnya pembuatan laporan administrasi, desain grafis, pembuatan dokumen, editing foto, hingga presentasi. Nah, contohnya dari perangkat lunak ini tuh Office dan OpenOffice.
Language software atau bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan untuk membentuk struktur perangkat lunak atau secara sederhana adalah bahasa yang digunakan untuk membuat suatu program komputer. Bahasa pemrograman berfungsi untuk menjalankan perangkat keras komputer. Contoh dari bahasa pemrograman adalah assembler, Visual Basic, dan Delphi. Nah, yang selanjutnya itu di era modern muncul perangkat lunak yang tidak hanya digunakan pada komputer atau laptop. Seperti pada saat ini, kita juga bisa menggunakan handphone, tablet. Nah, itu juga termasuk contoh-contoh komputer pada zaman modern. Yaitu misalnya tuh yang digunakan di handphone itu ada Android atau Symbian. Nah, di era ini juga perangkat lunak sudah mampu mengenali gambar hingga suara. Bahkan pada saat sekarang ini, perangkat lunak itu sudah mampu mengenali gerakan dan gerakan yang dari jauh berjarak beberapa sentimeter, bahkan sidik jari. Sekian penjelasan saya pada hari ini, pada video ini. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya buat dari awal hingga akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.